selamat pagi. Hari ini kita akan belajar mengenai gaya ketiga, yaitu gaya gesek. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai gaya berat dan gaya normal. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai gaya gesek. Gaya gesek. Oke. Berbicara mengenai gaya gesek terbagi menjadi dua. Yang pertama itu gaya gesek statis, di mana gaya gesek statis ini bekerja pada benda diam. Bekerja pada benda diam atau tepat akan bergerak Oke, berarti gaya gesek statis ini bekerja pada benda diam. Gaya gesek statis disimbolkan Fs. Nah, ini dia ya. Oke. Coba perhatikan, ini ada sebuah balok yang diletakkan di sebuah bidang. Ini kita buat bidang ini adalah lantai ya. Oke. Maka yang ke bawah namanya W, yaitu M kali G gaya berat, dan yang ke atas adalah N atau gaya normal. Dan balok ini memiliki massa, di sini adalah M. Dan ke sebelah kanan kita buat adalah gayanya. Oke. Di mana dia gaya gesek statisnya? Gaya gesek akan berlawanan arah dengan gaya. Oke, berarti kalau berlawanan arah, kalau bisa kita lihat gaya geseknya ke sebelah kanan ataupun ya ke sebelah kanan. Coba ke sebelah kanan Ibu ya ini. Dan maka gaya gesek statisnya arahnya ke sebelah kiri. Ini dia. Fs. Ya. Rumusnya adalah Fs sama dengan mu S dikali gaya normal. Oke, itu rumusnya aku. Ini dia. Di mana Fs adalah gaya gesek statis, mu S adalah koefisien, dan N adalah gaya normal. Oke, buat lagi keterangannya di sini ya. Oh, di sini. Keterangan Fs adalah gaya gesek statis. Satuannya apa? Satuannya adalah Newton. Kemudian mu S adalah koefisien gesek statis
Ini tidak ada satunya ya anakku. Baru kita masuk ke N adalah gaya normal. Oke. Di sini rumus yang ini Fs sama dengan mu S dikali N. Mu S dikali N berarti maksudnya saat benda tepat akan bergerak. Berarti yang ini tepat akan bergerak. Tepat akan bergerak. Oke. Sedangkan pada saat kalau misalnya dia dalam keadaan diam, kalau di dalam keadaan diam berarti Fs lebih kecil atau sama dengan dari mu S dikali N. Ini kalau misalnya gaya geseknya lebih kecil daripada mu S dikali N, maka dia dalam posisi diam. Atau nilainya sama. Nilai gaya gesek dengan mu S dikali N sama nilainya, berarti dia dalam keadaan diam. Ini dalam keadaan diam. Sedangkan Fs sama dengan mu S dikali N, dia tepat akan bergerak. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke gaya gesek statis. Maaf. Sekarang kita masuk ke gaya gesek kinetis. Tadi yang bagian A kita sudah belajar gaya statis. Sekarang kita masuk ke gaya kinetis. Oke, kita buat di sini. B. Gaya gesek kinetis. Simbolnya adalah F K. Oke. Kalau gaya gesek kinetis ini, gaya gesek yang bekerja pada benda yang bergerak. Ini bekerja pada benda yang bergerak, bekerja pada benda yang bergerak. Statis tadi bekerja pada benda yang diam atau tepat akan bergerak atau ingin bergerak begitu. Sedangkan pada gaya gesek kinetis ini, gaya geseknya yang bekerja pada benda yang sedang bergerak. Begitu dia ya, pahamnya sampai di sini. Oke, sekarang kita coba lihat, perhatikan. Ini ada sebuah balok seperti tadi lagi, balok kayu yang diletakkan di sebuah lintasan. Lintasannya adalah sebuah lantai. Ini kasar ya, lintasan kasar. Yang pertama tadi pun lintasan kasar. Dan maka seperti yang tadi, di sini adalah yang ke bawah adalah W, gaya berat atau rumusnya M kali G. Kemudian yang gayanya ke atas adalah gaya normal atau lambangnya adalah N. Kemudian di sini adalah massa dan gayanya ke kanan. Dan gaya gesek kinetisnya ke sebelah kiri. Oke. Ini dia. Dia tepat di lantai ini ya aku. Dia di sini gaya geseknya di sini. Oke, berarti ini F K. Oke. Dan di sini karena dia dalam keadaan bergerak, maka dia sudah memiliki percepatan. Apa? Sudah memiliki percepatan. Dan percepatan itu searah dengan gaya dan bertolak belakang dengan gaya gesek. Ya, berarti dia di sini ya percepatannya. Oke, ini adalah percepatan.
Oke. Rumusnya adalah FK sama dengan mu K dikali N, di mana FK ini adalah gaya gesek kinetis, mu K adalah koefisien gaya gesek, dan N adalah gaya normal. Udah ya, nanti catatkan ini di buku catatanmu aku ya. Udah. Dan gaya gesek ini kita sudah bisa kita hubungkan dengan hukum Newton. Dia masuk ke hukum Newton berapa? Tepat, dia masuk ke hukum Newton kedua, di mana sigma F di mana sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Karena dia sudah bergerak, jadi dia memiliki percepatan. Ini dia kecepatannya ya. Berarti dia masuk ke hukum Newton kedua. Oke. Dan kalau kita hubungkan dengan gaya gesek kinetis, maka gaya kurang FK sama dengan massa dikali percepatan. Ini dia ya. Oke. Buatkan nanti di catatanmu, ini buat keterangannya. Di sini memang Ibu tidak mencantumkan keterangan, tapi nanti di catatanmu harus lengkap ya. FK apa, mu K apa, N apa, sigma F apa, M-nya apa, percepatannya apa. Jadi harus kamu buat keterangannya. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke gaya tegangan tali, yaitu gaya keempat dari yang kita pelajari. Gaya tegangan tali adalah gaya tegang yang bekerja pada ujung-ujung tali karena tali tersebut tegang. Oke, berbicara mengenai tegang, jangan ada yang berpikiran negatif ya. Coba, ini ada gambar sebuah katrol. Kita abaikan massa katrolnya ya. Massa katrolnya kita abaikan. Dan katrol ini diberi sebuah beban, sebuah massa, di mana beban pertama massanya adalah M1, massa kedua adalah M2. Oke, coba kita tinjau dulu ya. Di sini adalah W, ini adalah W1, dan yang ke bawah ini adalah W2. Oke, di mana tegangan talinya? Tegangan talinya di sini ya, Naku. Di sini. Oke, jadi T. Di sini juga T. Paham? Yang ini juga seperti itu. Ini T, ini tegangan tali, dan ini juga tegangan tali. Dan dari gambar tersebut bisa kita ketahui bahwa M1 lebih ringan daripada M2. Maka M1 memiliki percepatan ke atas, sedangkan M2 memiliki percepatan ke bawah. Oke. Maka dari benda pertama atau M1 dapat kita tinjau, dia dipercepat ke atas. Kalau dipercepat ke atas berarti dia nilainya positif ya. Oke. Benda pertama. Ini benda pertamanya aku ya, yang M1. Benda pertama, kalau dia memiliki percepatan, kalau dihubungkan ke Newton, hukum Newton, dia masuk ke hukum Newton berapa? Ya, dia masuk ke hukum Newton kedua. Berarti sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Karena ini benda pertama, massa pertama, maka kita buat di sini sigma F1. Sudah. Maka kita turunkan. T
dikurang W1, lihat dari sini nak ya. T dikurang W1 ya. T dikurang W1. Karena dia percepatan ke atas, maka gaya beratnya negatif. Ya, gaya beratnya negatif dan tegangan talinya positif. Makanya kita buat T dikurang W1 sama dengan massa dikali percepatan. Maka T sama dengan W1 ditambah dengan massa percepatan kali percepatan massa pertama ya. Oke, ini adalah rumus tegangan tali pada benda pertama. Oke. Sekarang kita tinjau yang benda kedua. Dia percepatannya ke bawah. Berarti sekarang nilai T-nya yang negatif ya. Oke, kita masuk ke benda kedua. Sama saja nak ya, sigma F sama dengan M kali A. Kita buat sigma F2 sama dengan M2 dikali A. Kemudian W2 dikurang T sama dengan M2 dikali A. Kemudian T sama dengan W2 dikurang M2 dikali A. M2 dikali A. Oke, ini ya. Oke, pembelajaran kita untuk penjelasan hari ini sampai di sini aku ya. Baik, sekarang kita akan masuk ke contoh soal dari gaya gesek. Di sini sudah Ibu buatkan gambar soalnya. Coba perhatikan. Di sini ada gaya yang bekerja yang membentuk sudut, yaitu sudutnya adalah 37 derajat. Massa bebannya adalah 10 kg. Gayanya adalah 100 Newton. Mu S adalah 0,4 dan mu K adalah 0,2. Pertanyaannya, apakah benda bergerak? Kita tidak tahu apakah benda ini bisa bergerak, ataukah dia diam, atau dia bergerak. Maka kita akan mencari tahu dengan terlebih dahulu kita harus mencari gaya normal. Kenapa gaya normal? Karena gaya gesek rumusnya adalah koefisien dikali dengan gaya normal. Koefisiennya kan sudah ada. Oke? Koefisien statis dan kinetis sudah ada. Jadi sekarang kita harus mencari gaya normalnya. Oke? Karena kita mencari gaya normalnya, maka kita akan memakai sumbu Y. Enak ya, sumbu Y. Maka sigma Fy sama dengan 0. Kenapa 0, Bu? Iya, dia 0. Karena memang gaya gesek itu bekerja pada ke kiri dan ke kanan, ya. Sigma Fy sama dengan 0. Oke, kita masukkan rumusnya. F sin theta ditambah gaya normal dikurang dengan gaya berat sama dengan 0. Ya, ini gaya beratnya ya aku ya. Gaya beratnya dia arahnya ke bawah, jadi makanya nilainya adalah B. Karena kita mencari gaya normal. Bisa? Kemudian berapa F-nya? F-nya 100.
Sinnya tadi berapa? Sin 37. Tambah gaya normal. Oke, gaya berat ini dikurang. Gaya berat ini rumusnya massa dikali gravitasi. Oke, di sini massa dikali gravitasi sama dengan 0. Nah, oke, kita lanjut. 100 sin 37 berapa? Ya, 0,6 ditambah gaya normal dikurang masanya tadi berapa anakku? Masanya 10. Oke, berarti kita 10 dikali gravitasinya berapa? Gravitasi itu sudah memiliki ketentuan yaitu nilainya 10. Maka kita buat 10 dikali 10 sama dengan 0. Kalau misalnya kamu menemukan soal nggak ada dibuat nilai gravitasinya, berarti nilainya adalah 10. Karena memang gaya gravitasi itu nilainya adalah 10, dia sudah memiliki ketentuan. Oke, gaya gravitasi bumi. Dia 10. Oke, kita lanjut. Kemudian 100 dikali 0,6 adalah 60. Ditambah N dikurang 100. Ya, dikurang 100 sama dengan 0. Dah. Kemudian langsung ya N langsung itu namanya N sama dengan 100 dikurang dengan 60 ya. 100 dikurang dengan 60 berapa? 100 dikurang 60 sama dengan 40. Apa setelahnya aku? Ya, Newton. Berarti gaya normalnya nilainya adalah Newton. Oke. Sampai di sini bisa kalian pahami? Maka coba kita tinjau dari Fs dulu ya. Fs. Sini ya. Fs sama dengan mu s dikali dengan gaya normal. Berapa mu s-nya? Mu s-nya adalah 0,4. Gaya normalnya adalah 4, berarti sini adalah 16 Newton. Oke. Gaya geser statisnya adalah 16 Newton. Oke, coba kita lihat. Tadi sudah Ibu jelaskan. Kalau gaya gesek statis lebih besar dari F cos theta, berarti dia dalam keadaan diam. Sudah, dia dalam keadaan diam. Tapi kalau misalnya Fs lebih kecil daripada F cos theta berarti dia dalam keadaan bergerak. Oke, kita buktikan ya. Kita buktikan dengan cara kita hitung dulu F cos theta. Oke, kita buktikan. Ini kita simpan dulu nak ya, simpannya. Oke, kita buktikan. F cos theta. F cos theta sama dengan F cos theta. F-nya tadi berapa? 100 ya, ini 100. 100 dikali cos 37 derajat. 100 dikali 0,8. Cos 37 itu 0,8 ya. Berarti hasilnya adalah 80 Newton. Oke. 80 Newton. Baru ketentuannya tadi. Ketentuan jika Fs lebih besar dari F cos theta, maka dia diam. Oke,
Sedangkan jika Fs lebih kecil daripada F cos theta, berarti dia bergerak. Oke, bergerak. Jadi coba kita lihat, ini Fs-nya nilainya 16, sedangkan F cos theta-nya adalah 80 Newton. Maka Fs lebih kecil daripada F cos theta, ya kan? Lebih kecil kan Fs daripada F cos theta. 16 lebih kecil daripada 80. Oke, berarti bisa kita buat warna kuningnya. Oke. Ibu pakai tinta spidol yang hitam ya. Berarti benda dalam keadaan bergerak. Kalau bergerak berarti dia adalah gaya gesek kinetis. Dalam keadaan bergerak. 16 lebih kecil dari 80. Ini ya. Berarti kita memakai gaya gesek kinetis. Oke, di sini berarti gaya gesek di sini adalah gaya gesek kinetis ya, berarti FK. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Ibu harap kalian semua paham dengan materi yang Ibu jelaskan hari ini. Dan tugasnya akan Ibu kirim di classroom. Jangan lupa mengerjakannya dengan baik dan kirim tepat waktu. Bagi yang mengirim terlambat maka akan Ibu kurangi nilainya. Oke. Jika ada yang mau kalian tanyakan, boleh kalian chat langsung Ibu melalui WA. Karena kalian sudah memiliki WA Ibu yang masing-masingnya. Oke, sekian. Salam SFG. Semangat. Fraternitas Dina.